Kemudian kalau kita baca di kitab mereka, ini diceritakan bahwa Yesus disalib, kemudian mati tujuannya untuk menebus dosa manusia. Tapi yang ngomong begitu bukan Yesus, yang ngomong begitu Paulus. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mengapa berulang kali saya berkata bahwa setiap orang percaya, umat Kristen harus memahami Kristologi dengan baik. Kristologi adalah ajaran kitab suci tentang pribadi dan karya Kristus. Nah, kenapa penting? Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang bukan Kristen itu seringkali menafsirkan secara salah, menyalahpahami iman Kristen yang sebenarnya tidak demikian. Nah, contohnya apa yang tadi kita dengar, pernyataan mu'alaf itu yang berkata bahwa ajaran penebusan itu kan hanya diajarkan Paulus, kata dia. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kematiannya di atas salib itu untuk menebus dosa manusia. Nah, tentu ini salah sama sekali. Sebab faktanya di dalam kitab-kitab Injil kita bisa menemukan sabda Yesus yang jelas mengajarkan bahwa tujuan kedatangan Yesus, kematiannya adalah untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Dan itu sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, dalam kitab-kitab perjanjian lama. Nah, saya akan beri contoh, misalnya di dalam Injil Markus, ini adalah sabda Yesus dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan ungkapan memberikan nyawanya menjadi tebusan, fidyah, bagi banyak orang. Nah, ini kenapa tidak dikutip? Sengaja ditutup-tutupi karena mungkin audiensnya umat Islam yang tidak tahu tentang Alkitab ini, ia hanya mendengarkan dan percaya 100% dari perkataan orang ini. Dan mereka manggut-manggut doang, iya pasti benar. Padahal salah, padahal ngawur. Nah, faktanya dalam Markus 10 ayat 45, Yesus jelas mengatakan demikian. Dalam Matius 20 ayat 28 juga direkam oleh Matius, rasul dan murid Kristus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus jelas katakan bahwa ia datang menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 26 ayat 28, pada malam sebelum ia disalibkan, Yesus katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi apa dasar teologis pernyataan Anda yang berkata Yesus tidak pernah mengajarkan tentang penebusan? Itu perkataan Paulus. Ya, saya harap Anda belajar lebih serius lagi lah kalau Anda tertarik dengan kekristenan. Jangan memfitnah sana sini. Saya kutipkan lagi dalam Injil Lukas ya, pasal yang ke-24, setelah Yesus bangkit dari kematian. Apa yang dikatakan Yesus? Ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel, segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, Yesus jelas katakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Melalui apa pengampunan dosa diterima manusia? Melalui karya penebusan Kristus yang sudah ia kerjakan di atas kayu salib, maka pengampunan dosa itu dimungkinkan. Karena tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Tidak ada pemberesan antara kita dengan Allah. Jadi kembali lagi, tidak ada dasar bahkan fitnah kalau ia mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tentang penebusan. Faktanya, Yesus jelas mengajarkan berulang kali bahwa tujuan kedatangannya menggenapi nubuat para nabi bahwa ia sang Mesias juru selamat mati menebus dosa umat manusia. Karena itu mari kita teguh berakar dalam kitab suci sehingga kita dapat menjawab, kita dapat membantah, meluruskan kesalahpahaman dan fitnahan orang-orang di luar iman Kristen. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.